Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi bab 4 itu tentang integral tak tentu fungsi aljabar. Tujuan dari pembelajarannya adalah setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat menentukan integral tak tentu dari suatu fungsi aljabar. Kita ke uraian materinya. Di sini ada tokoh Gottfried Wilhelm von Leibniz pada tahun 1646 sampai 1716. Ini adalah seorang ilmuwan atau filsuf, matematikawan, diplomat, pustakawan, dan pengacara berkebangsaan Jerman. Menurutnya, terobosan yang sangat penting terjadi pada 11 November 1675 ketika ia mendemonstrasikan kalkulus integral untuk pertama kalinya untuk menghitung suatu luas daerah yang di bawah fungsi y sama dengan x. Jadi ternyata nanti integral itu bisa digunakan untuk menghitung suatu luas daerah yang di bawah fungsi. Kemudian ia memperkenalkan beberapa notasi dalam kalkulus yang tetap digunakan sampai sekarang. Jadi tokohnya itu ini. Apa itu integral? Integral fungsi. Setiap hari tentu saja kita sering melakukan aktivitas yang berkebalikan. Ada naik, juga turun, kemudian maju, mundur, kemudian menghirup udara dan menghembuskannya, dan lain sebagainya. Kalau di matematika ada juga fungsi operasi yang berkebalikan ya, atau saling inverse. Seperti contohnya pengurangan, ada penjumlahan, ada pembagian, ada perkalian, dan seterusnya. Ternyata di sini juga ada, kemarin kalian sudah mempelajari tentang turunan. Nanti kebalikannya turunan itu adalah inverse. Jadi sama seperti penjumlahan, pengurangan, turunan itu lawannya inverse. Kalian tentu masih ingat bahwa turunan dari suatu fungsi f(x) itu ditulis dengan f aksen x. Seandainya diketahui suatu fungsi f(x) itu adalah turunan dari fungsi f besar x ya. Jadi sudah diketahui turunan dari f besar x ini adalah f(x). Lalu bagaimana kita menentukan fungsi f besar x-nya? Jadi bagaimana kita mengetahui fungsi awal sebelum diturunkan? Caranya di sini kita pakai integral yang disebut juga sebagai anti turunan. Jika di sini jika f aksen x sama dengan f(x), maka f besar x-nya atau fungsi awalnya itu adalah anti turunan atau anti derivatif dari f(x). Jadi intinya, kalau kita mau mengembalikan fungsi yang sudah diturunkan, berarti caranya adalah pakai integral ini. Jika y itu sama dengan f(x), fungsi awal, maka dy per dx atau turunannya itu adalah f aksen x. dy per dx sama dengan fx, dy sama dengan fx. Kalau kita integralkan keduanya, berarti y sama dengan integral fx. Ini di kolomnya, proses mendapatkan dy per dx atau turunan dari y di suatu fungsi x disebut diferensial. Kalau kita mau mencari dy per dx-nya dari suatu fungsi y, berarti diturunkan. Kalau dibalik, untuk mendapatkan y-nya dari dy per dx, mendapatkan fungsi awal dari turunan, berarti pakai integral. Lambang yang seperti ini namanya lambang integral. Fx yaitu fungsi di samping simbol integralnya itu disebut integran, dan integral dari fx dx disebut integral tak tentu. Jadi yang kita pelajari integral tak tentu. Nanti ada juga berarti integral tentu untuk IPA ya. Untuk IPA nanti ada integral tentu, di sini ada batas-batasnya. Jika dari persamaan integral fx dx itu sama dengan fx plus c, jadi ya persamaannya itu nanti kita setelah pakai integral, nanti hasilnya di sini ada plus c.
karena kita tidak bisa menentukan si C ini atau konstantanya berapa. Seperti yang kemarin di turunan itu, kalau misalkan turunan dari suatu konstanta kan hasilnya 0, berarti kan nggak ditulis di turunannya, maka di sini ditulis plus C. Oke, lanjut rumus dari integral tak tentu. Nah, yang pertama integral dari dx saja, artinya di sini 1 ya, 1 dx, berarti integralnya adalah x plus c. Kalau di sini tidak hanya 1, misalkan a berapa, misalkan 1, 2, setengah atau berapapun, berarti integralnya adalah ax plus c. Kalau 1 berarti x saja, kalau ada angka lainnya berarti ya angka itu ditambahi x plus c. Nah, kalau integralnya dia fungsi berpangkat, misalkan integral dari x pangkat n dx, berarti ini rumusnya 1 per pangkatnya itu n-nya plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Nah, jadi kan kebalikan dari turunan kemarin. Kalau turunan kemarin konstanta, ini ya, koefisien dikalikan dengan pangkat, kemudian pangkatnya kan dikurangi 1. Nah, sekarang kalau integral itu dibagi ya, koefisien dibagi dengan pangkat, bukan dikurangi tapi ditambah, tambah 1 x pangkat n plus 1. Nah, dari contohnya, contoh 1, integral dari x pangkat 4 dx, berarti ya 1, di sini kalau nggak ada angkanya berarti dia 1. 1 per pangkatnya 4, berarti tulis 4 tambah 1. X pangkat 4 tambah 1 plus C. Hasilnya 1/5 X pangkat 5 plus C. Contoh yang kedua, kalau dia pangkatnya negatif, ini kan 1 ya, integral 1 X pangkat 3. Kalau supaya tidak di bawah, berarti dinegatifkan, maka jadi integral X pangkat min 3. Ini konsep perpangkatan. Ya, jadi supaya tidak per seperti ini bentuknya, bisa diubah jadi pangkat negatif. Berarti 1 pangkatnya min 3 ya tulis min 3 plus 1 x pangkat min 3 plus 1. Jadi hasilnya 1 min 2 x pangkat min 2. Nah, supaya tidak min berarti bawa ke bawah lagi. Jadi 1 min 2 per x kuadrat. 1 min 2 x kuadrat ya, plus c. Nah, kalau ini ada akarnya, akar itu kan pangkat setengah, berarti ya x kali x pangkat setengah, sini 1 dan setengah, 1 ditambah setengah, jadinya 3/2. Nah, maka di sini jadi integral x pangkat 3/2, berarti integralnya ya 1 per, karena pangkatnya 3/2 ya tulis 3/2, plus 1 x pangkat 3/2 plus 1, plus c. 3/2 tambah 1, berarti 3/2 ditambah 2/2. Nah, 3 tambah 2, 5. 5/2. Ini hasilnya. Kemudian ada juga integral perkalian skalar. Untuk setiap bilangan real K berlaku ini. Kalau di sini nanti ada fungsi yang dia dikalikan dengan suatu skalar, nanti skalarnya itu bisa dikeluarkan. Nah, contohnya ini, integral 4 x pangkat 3, nanti 4-nya bisa dikeluarkan. Jadi yang diintegralkan x pangkat 3 saja. 4, kemudian ini 1 pangkatnya tambah 1, x pangkatnya 3 tambah 1 plus c. Jadinya 1/4 x pangkat 4 tinggal dikalikan. 4 kali 1/4, 1 ya. 4 kali 1/4, 1, berarti x pangkat 4 plus c. Yang E, integral penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau ada fungsi kok dia penjumlahan dan pengurangan, fungsinya berbeda. Misalkan ada fx ditambah gx. Ini bisa dipisah, fx diintegralkan sendiri, gx diintegralkan sendiri. Begitu juga dengan pengurangan, nanti sama. Nah, ini perkalian ya. Perkalian kalau seperti ini bisa diuraikan dengan perkalian pelangi. Jadi 2e kali x, 2e kuadrat, 2x kali 3, 6x, min 1 kali x, min 1, 6 dikurangi min 1, ya, 6 dikurangi 1 ya, 5, kemudian min 1 kali 3, min 3. Ini hasil dari perkalian pelangi.
boleh dipisah-pisah seperti ini. Jadi 2x kuadrat sendiri ditambah 5x sendiri min 3-nya sendiri. Nah, nanti ini pakai yang tuh kalau misalkan dikalikan skalar, skalarnya keluar. Nah, ini x kuadratnya berarti ini langsung 2 di sini ya. 2 per pangkat ditambah 1 x pangkat 2 tambah 1 plus c 1. Kemudian x-nya berarti ini 5 per ini pangkatnya 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1. Kemudian ini 3. Karena di sini tidak ada x-nya berarti x itu pangkat 0. Berarti 3 per 0 tambah 1 x pangkat 0 tambah 1. Hasilnya jadi 2 per 3 x pangkat 3 plus 5 per 2 x kuadrat min 3x plus c. Nah, ada juga integral dengan metodenya substitusi. Nah, yang bagaimana yang pakai metode substitusi? Pengintegralan dengan metode substitusi memiliki cara penyelesaian menggunakan permisalan sebagai pengganti sementara sebagian atau seluruh fungsi yang akan diintegralkan. Bentuk umumnya ini fu du per dx. Cirinya suatu fungsi ya bisa diintegralkan pakai metode substitusi ini yang satu fungsi itu merupakan turunan dari fungsi yang lain. Jadi misalkan di sini ada fungsinya ax plus b. Nah, ax plus b ini ketika kita turunkan nanti jadi fungsi yang di sini misalkan dx. Langsung di contohnya. Nah, contohnya ini. X plus 1 kali X kuadrat plus 2X plus 1 pangkat 4. Ada dua fungsi, yang satunya pangkat 1, yang satunya pangkat 4. Nah, dicek kira-kira apakah suatu fungsi itu merupakan turunan dari fungsi yang lain. Nah, misalkan kita cek yang pangkatnya tertinggi, yang pangkatnya lebih tinggi yang ini ya. X kuadrat plus 2X plus 1. Nih, kita misalkan dia sebagai U. Ketika fungsi ini diturunkan, turunannya berarti koefisien kali pangkat 1 kali 2, 2, X pangkatnya dikurangi 1. Berarti tinggal pangkat 1. Kemudian turunan dari 2X, X-nya hilang ya, tinggal 2. 2X plus 2 dx. Ketika 2-nya kita keluarkan, nah ini keluar berarti tinggal X plus 1. 2 kali X plus 1 dx. dx-nya berarti 1/2 kali X plus 1 du. Ternyata ketika kita turunkan nanti hasilnya ini. Dengan memanipulasi tadi 2-nya dikeluarkan. Nah, karena seperti ini berarti pakai metode substitusi. Yang ini tadi ditulis sebagai U. Nah, ini sebagai U. Pangkat 4. Nah, dx-nya kan diperoleh 1/2 X plus 1 du. 1/2 X plus 1 du. Ini dicoret. Ya kan sama. Dicoret tinggal setengah. Nah, setengah itu kan skalar. Skalar boleh dikeluarkan di sini. Maka tinggal setengah integral U pangkat 4. Nah, ini dicoret. Nah, setengah integral U pangkat 4 ya berarti kalau di sini nggak ada angkanya berarti 1 ya. 1 per pangkatnya 4. 4 plus 1. U pangkat 4 plus 1 plus C. Berarti 1/5. 1/5 kali 1/2, 1/10. U pangkat 5 plus C. Dikembalikan lagi U-nya. U-nya tadi kan X kuadrat plus 2X plus 1. Dikembalikan itu pangkat 5 plus C. Itu integral substitusi. Nah, ada rangkumannya. Jika dfx per dx sama dengan fx, maka integral dari fx itu adalah fx plus c. C-nya adalah bilangan real. Nah, integral dx berarti x. Integral a dx, x plus c. Kalau pangkat, tadi integral x pangkat n berarti 1/n plus 1, x pangkat n plus 1 plus c. Kalau ada suatu skalar, k misalkan k-nya bisa dikeluarkan.
Kalau dia penjumlahan dan pengurangan, boleh diintegral satu-satu. Kemudian terakhir metode substitusi. Nah, untuk tugasnya latihan soal. Di sini ada beberapa soal pilihan ganda. Kalian bisa pilih 3 soal saja untuk dikerjakan. Yang lainnya, kalau ada pertanyaan bisa WA saya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.